Be yourself. People don't have to like you. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ajay Siregar, siswa kelas 96 SMP Negeri 1 Pematang Bandar. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai. Pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Besar karena atas kasih dan rahmat-Nya kita masih bisa beraktivitas seperti saat ini. Kedua, saya ingin berterima kasih kepada orang tua yang selalu mendukung saya untuk kegiatan ini, dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Bintang Narukniris Simanjuntak SPD, dan Ibu Wali kelas saya, yaitu Ibu Asmilawati SPD, serta Bapak dan Ibu guru saya waktunya untuk mendengarkan isi dari pidato saya dalam rangka Hari Bulan Bahasa dan HUT Guru, serta hadirin sekalian karena sudah meluangkan waktu serta memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata mengenai penggunaan bahasa yang baik dalam menggunakan media sosial. Bapak, Ibu, dan para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sebelum saya bahas tentang menggunakan bahasa yang baik dalam bermedia sosial, ada beberapa poin yang saya sampaikan dalam isi pidato saya, yaitu pertama, berkembangnya media sosial. Salah satu pengguna media sosial sekarang adalah pelajar, karena dengan menggunakan media sosial, pelajar dapat dengan mudah berkomunikasi jarak dekat maupun jarak jauh, tanpa harus bertatap muka ataupun bertemu. Media sosial bagi para pelajar merupakan hal yang penting, tidak hanya sebagai tempat memperoleh informasi yang menarik, tetapi juga sudah menjadi gaya hidup para pendengar yang berbahagia. Kedua, apakah itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbahagia, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Bapak, Ibu yang saya banggakan. Adapun yang ketiga, ciri-ciri media sosial. Media sosial mempunyai ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. 1. SMS ataupun internet. 2. Pesan yang disampaikan bebas. 3. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya. 4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Keempat, pertumbuhan media sosial. Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Jenis-jenis sosial media yang populer digunakan di Indonesia seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube. Kelima, peran dan fungsi media sosial. Adapun peran dan fungsi media adalah yaitu bisa berbagai pelengkap administrasi, sekolah, dan kantor, mendengarkan dan belajar, berpikir dan berencana. Keenam, media sosial dalam dunia pendidikan. Media sosial adalah sebuah media yang isinya diciptakan dan didistribusikan melalui sebuah interaksi sosial. Media sosial merupakan sebuah aplikasi yang mengizinkan penggunanya berinteraksi dan memberikan timbal balik dengan sesama pengguna, membuat, mengedit, dan membagikan informasi dalam berbagai bentuk. Ketujuh, manfaat media sosial bagi pelajar. Media sosial memiliki daya tariknya sendiri bagi setiap kalangan. Begitu pula dengan kalangan remaja. Daya tarik internet dan media sosial inilah yang kemudian memegang peranan penting dalam membangun kemampuan berkomunikasi seseorang. Para pendengar yang saya muliakan, adapun yang berikut adalah dampak negatif media sosial. Depresi, ketergantungan, tidak bisa mengontrol diri. Dampak negatifnya adalah sebagai maraknya penipuan, pencemaran nama baik,
kejahatan seksual, judi online, dan dampak kejahatan lainnya. Membuang waktu terbuang sia-sia, menambah beban pengeluaran, mengganggu konsentrasi belajar, mengancam kesehatan. Cara memanfaatkan media sosial di sekolah, menyebarkan informasi yang berkaitan dengan sekolah atau melalui WhatsApp. Guru-guru dapat membagikan bahan-bahan pelajaran dan tugas-tugas melalui grup kelas. Murid-murid juga dapat menuliskan tugas-tugas mereka. Sekolah dapat berhubungan dengan orang tua siswa melalui media sosial, sehingga orang tua selalu mendapat informasi terkini. Bapak, Ibu guru, serta para pendengar yang saya muliakan, adapun kesimpulan dari pidato saya adalah, marilah kita menggunakan media sosial, menggunakan bahasa yang baik dan benar, seperti etika dalam berkomunikasi, dalam melakukan komunikasi antar sesama pada situs jejaring sosial. Biasanya kita melakukan etika dalam berkomunikasi. Sangat banyak kita temukan kata-kata kasar yang muncul dalam percakapan antar sesama di jejaring sosial, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sebaiknya dalam melakukan komunikasi kita menggunakan kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun jejaring sosial yang kita miliki. Hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Ada baiknya kita menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara, suku, agama, dan ras, dan pornografi di jejaring sosial. Sebarkanlah hal-hal yang berguna yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada situs jejaring tersebut. Periksa kebenaran berita. Berita yang menjelekkan orang lain sangat sering kita jumpai di jejaring sosial. Hal tersebut kadang bertujuan untuk menjatuhkan nama pesaing dengan berita-berita yang direkayasa. Oleh karena itu, pengguna jejaring sosial dituntut untuk cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Menghargai hasil karya orang lain. Saat menyebarkan informasi, baik itu berupa tulisan, foto, atau video milik orang lain, ada baiknya kita mencantumkan sumber informasi sebagai bentuk penghargaan untuk hasil karya seseorang. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi Anda. Dalam menggunakan jejaring sosial, ada baiknya kita sebagai pengguna harus bijak dalam menginformasikan privasi atau kehidupan pribadi. Jangan terlalu mengumbar hal-hal pribadi di jejaring sosial, apalagi sesuatu yang sensitif dan sangat pribadi. Itulah beberapa pesan kesimpulan yang saya sampaikan. Tentu di dalamnya belumlah sempurna, sehingga saya ingin meminta maaf bila ada kalimat yang tidak sesuai. Semoga apa yang sampaikan ada manfaatnya. Besar harapan saya kita semua dapat menjaga kesehatan dan kebersihan dan tetap melaksanakan protokoler kesehatan agar terhindar dari potensi berbagai penyakit. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas.